Oke, 96,7 Radio Global level Lombok Kang Global balik lagi dalam Bincang Global. Ya, tentunya masih bersama UT Universitas Terbuka bersama Direktur UT Bapak Raden Sudarwo MPD. Tadi sudah dijelaskan mengenai pembiayaan, kemudian yang ya memang sangat murah Kang Global ya, kemudian bisa dari rumah saja tentu saja. Nah, kemudian syarat-syarat nih untuk bisa mendaftar atau menjadi mahasiswa Universitas Terbuka apa saja Pak Raden? Baik, terima kasih Mbak. Kawan Global yang berbahagia, untuk menjadi mahasiswa UT yang untuk non guru itu adalah hanya ijazah SLTA yang dilegalisasi 1 lembar, kemudian foto 4x6 1 lembar, Foto 4x6. ya, kemudian surat pernyataan yang sudah diserahkan oleh UT itu bermaterai 6.000 1 lembar, dan mengisi formulir pendaftaran. Itu aja cukup. Iya. Tetapi kalau untuk yang guru, yang PG PAUD, PG SD, itu masih ada surat keterangan mengajar aktif dan SK dia menjadi guru. Iya. Bedanya di situ, Mbak. Perbedaannya sih. Ya, jadi sangat mudah untuk teman-teman yang bukan guru. Kalau guru kan pasti harus ngajar. Iya. Sepanjang dia ngajar minimal setahun, silahkan masuk bergabung ke UT. Tapi kalau belum setahun memang tidak bisa. Oke. Tapi kalau yang non guru, yang penting punya ijazah SLTA. Bisa langsung. Ya, Ada bisa yang langsung. belum jelas Kang Global bisa tanya langsung ya. Sekali lagi di 087865110035. Mungkin di antara Kang Global sekarang mumpung banyak waktu ya ingin meneruskan kuliah tapi terbentur biaya. Kalau di Universitas Terbuka itu murah Kang Global ya. Kemudian lama belajarnya ini berapa lama Ya, Pak Raden? kalau standarnya UT, kalau dari SLTA itu adalah 8 semester 8 semester atau 4 tahun. 4 tahun. Ya. Sama dengan kuliah reguler ya? Ya, sama. Itu sudah kita memang sudah sedemikian rupa karena kita juga patuh pada aturan pemerintah. Maksimal ya 24 SKS. Ya. Kita kan karena UT belajar mandiri, jadi tidak 24 SKS. Yang dipakai adalah sekitar 18 sampai dengan 21. Oke. Karena seorang sarjana itu harus menembus 144 SKS atau 145 SKS. Itu Mbak. Jadi rata-rata 8 semester. Oke. Kemudian untuk yang S2 nih seperti apa? Yang S2 itu ada magister manajemen yang berkonsentrasi pada keuangan dan magister manajemen konsentrasi pada SDM, sumber daya manusia. Kemudian ada magister administrasi publik. Ya. Ada magister manajemen perikanan. Kemudian ada magister pendidikan matematika. Ini translasi B semuanya. Kemudian ada magister pendidikan bahasa Inggris. Itu masih C karena memang baru berdiri setahun yang lalu. Insya Allah ke depan akan sudah B. Nah, biayanya saya sarankan untuk yang ini adalah yang full online saja. Karena kalau yang S2 itu kalau berbasis tatap muka tiap hari Minggu sepanjang 4 kali atau yang disebut kita reguler itu adalah harus 20 orang per kelas minimal. Iya. Tapi kalau sekarang ada masih enggak? Ada kami di Sumbawa sama di Bima punya. Karena di sana kompak sampai 20 orang. Nah, tetapi di Mataram justru orang lebih cenderung untuk mengambil yang full online karena mereka kesibukannya beda. Iya. Nah, jadi banyak kami yang full online itu ada sekitar 50 mahasiswa. Iya. Yang full online. Kalau untuk biaya S2 ini S2 itu apa? biaya 9.450.000 Mbak. Sudah termasuk buku. Sudah termasuk buku ya. Iya, jadi sebenarnya relatif murah. Oke. Baik, sekarang kita baca terlebih dahulu pertanyaan. Selamat sore Pak, apakah ada Selamat sore Mbak. keringan Mas sebetulnya nih ya. Oh, selamat sore Mas. Apakah ada keringanan biaya untuk calon mahasiswa baru di tengah pandemi ini? Kemudian pas talkshow beberapa bulan yang lalu, saya sekilas dengar kalau di UT ada beasiswanya juga ya. Kalau boleh tahu apa saja beasiswa yang ada di UT sekarang dan apa saja syaratnya, dari Andi di Gunung Sari. Baik. Selamat sore Mas Andi di Gunung Sari. Untuk yang yang tadi dari Susi yang pertama. Oh, yang pertama Susi ya. Di Narmada Mbak Susi. Ya, keringanan. Keringanan biaya memang tidak ada. Yang misalnya kemarin bayar 1,3 terus ke depan besok dapat berapa? Itu memang tidak ada keringanan. Kan sudah sebentar. paket dan berbahan ajar. Oke, kita sapa dulu Pak ya. Baik Mbak. Ternyata teleponnya nggak bunyi ya. Halo. Halo, selamat sore Global. Halo, motor ya. Iya, dengan siapa Bapak? Iya. Mas Yudin. Mas Yudin di mana Mas Yudin? Mas Yudin. Ya, silakan Mas Yudin.
ini yang S3 ini, karena ada kawan saya nanya yang S3, kalau di NTB itu kan S3-nya, kalau saya baru Unra Masya yang melakukan S3 di hukum, hanya hukum saja gitu. Selebihnya matematika S3. Nah, kalau belum ada di UT, memang kita dorong lah sebagai masyarakat NTB supaya diselenggarakan S3. Nah, memang untuk melakukan sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Selama ini kawan-kawan saya kalau nggak di UNRWA paling dekat di Sudaya mereka ya gitu. Nah, untuk S2 ada beberapa jurusan tadi yang saya dengar di UT bagus sekali itu. Nah, tapi saya nggak dengar dari awal apakah ada beasiswa misalnya yang bisa kita ambil atau kita bisa perjuangkan gitu di S2-nya untuk UT ini, Pak. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih untuk Pak Yudin. Ya. Oke, kita jawab pertanyaan di WA terlebih dahulu, Pak ya. Ya, baik. Ini sekalian juga Mas Yudin sekalian nyambur nanti. Ini beasiswa. Beasiswa kita adalah ada yang namanya, kalau sudah jadi mahasiswa, itu namanya beasiswa potensial akademik. Jadi kalau dia punya akademiknya bagus, di atas 3,5 silahkan mengajukan beasiswa jika SKS-nya sudah 60 yang ditempuh. Iya. Itu dapatnya sekitar 2.600.000 kalau tidak salah. Iya. Nah, itu silahkan bersaing karena kami di Mataram yang dapat beasiswa berprestasi itu hanya 4 orang. Tapi waktu kami di Purwokerto itu sampai 300 orang dapat beasiswa. 300 orang? Ya, karena IPK-nya bagus. Karena ini kan bersaing secara nasional, Mbak. Silakan itu ada beasiswa yang semacam itu. Tetapi bagi anak-anak yang baru lulus SMA, kita rencana, ini baru rencana, akan ada beasiswa CSR. Nah, itu memang tidak dipungut biaya, dia juga dapat tutorial, 8 kali tutorial, dapat buku. Itu kita akan rencana nanti membuka program sini yang belum kita itu kan, tapi akan rencana akan ada. Saya belum berani ngomong karena belum dapat izinnya. Tapi insya Allah ada, biasanya baru tamat SMA, Mbak ya. Itu pun ada syaratnya. Ya. Mereka tidak mampu 10 besar di sekolah. 10 besar ya? Ya, itu yang kita pakai. 10 besar ya? Ya, itu memang dapat CSR kita ada. Nah, untuk S2 memang tidak ada beasiswa. Silahkan beasiswanya Mas Sadi sendiri, nanti misalnya dari Pemda ada ngasih 20 orang, 10 orang, kami bisa kerjasama dengan itu. Tapi kalau beasiswa UT memberikan beasiswa memang tidak ada, kecuali S1. Iya. Ya, saya rasa di perguruan tinggi manapun S2 juga nggak ada. Yang ada dari pemerintah setempat, Pemda, atau dari instansi yang memberikan biayanya. Tapi kalau UT sendiri perguruan tinggi itu tidak ada. Nah, untuk S3 memang UT ada. UT itu kemarin ada yang sudah ikut seleksi 3 orang, itu untuk program magister doktoral manajemen dan administrasi publik. Itu kemarin belum ada yang lulus, 3 orang yang daftar. Itu full online, Mbak. Jadi silakan kalau yang memang mau ngambil S3, silakan nanti full online bisanya. Tidak bisa kelas, karena kalau kelas berbasis 20 orang, izinnya susah. Tapi kalau full online bisa, mahasiswanya misalnya yang dapat izin itu Jakarta, tapi ada di Mataram, tapi dia tetap masuk UT, jadi bisa untuk S3. Nah, S2 itu ada Magister Manajemen Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Manajemen dan Magister Administrasi Publik, serta Magister Manajemen Perikanan, itu yang di S2, Mbak. Iya, itu dia. Untuk yang di WA tadi ya. Iya, kemudian betul. Yang Mas Yudin juga di telepon tadi ya. Oke, yang mau nelpon lagi tadi ya, di 087865110035 masih bisa. Jadi untuk beasiswa juga ada S1, S2 dan S3 ya. Dari pemerintah juga ada, bisa dicoba. Pemerintah silakan aja dari pemerintah setempat kan, Pemda gitu ya. Kalau pemdanya membiayai kan nggak ada masalah. Iya, betul sekali. Gitu ya. Tapi kalau institusi sendiri, UT sendiri tidak memberikan beasiswa untuk S2 dan S3. Iya. Nah, kalau untuk S2 sendiri, minat masyarakat di NTB, Lombok khususnya lumayan banyak, Mbak. Banyak ya? Saya di Sumbawa itu ada 23 orang.
sekarang masuk semester 3. Di Bima itu masuk semester 3 ada 21 orang. Kemudian yang sedang ujian akhir itu ada 17 orang. Ya. Kemudian yang baru masuk ada 23 orang. Banyak ya. Di Bima. Baru Ya. masuk ya. Tapi di Lombok itu full online sekitar 15 orang yang sudah masuk. Sudah masuk Ya. ya. Full online, Mbak ya. Iya. Ya, semoga semakin ramai ya. Insya Allah, Mbak. Karena ya itu tadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai pendidikan mahal kan tergantung, Mbak ya. Iya. Jadi kalau untuk pendidikan jangan kita loh. Kok sekolah mahal banget sih biayanya? Nanti hasilnya apa sih? Jangan itu. Kalau itu ya nggak ketemu hasilnya, Mbak. Iya. Hasilnya adalah mereka selesai S2, selesai S3, dia punya kualitas, pasti nilai jualnya ada. Iya. Yang jadi masalah adalah mereka udah lulus nggak punya nilai jual. Nah ini yang repot, Mbak. Itu. Jadi tetap semangat Kang Iya, Abah, ya. semangat yang penting. Tuh. Oke, nanti kita akan terakhir ya, nanti Ya. kita mau tanya Pak Raden apa nih pesannya untuk kita semua di tengah pandemi corona ini di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Jangan kemana-mana Kang Abah, kami segera kembali setelah yang satu ini.